Zahra nih guys ya, dia mendapatkan hidangan makanan nih guys ya dari seseorang dan ternyata yang berikannya adalah Fatah. Nah, di situ nih guys ya, karena memang Fatah menyediakan makanan buat Zahra, makanya Zahra di situ berusaha untuk menyicipi makanannya bagaimana rasanya. Nah, ternyata setelah dicicipi rasanya enak banget nih guys. Dan masakannya itu teringat pada mamanya nih guys, bahwa masakannya itu enak seperti masakan mamanya semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, membuat Zahra itu sangat menyukai makanannya. Dan yang menjadi pertanyaan Zara, bagaimana masakan ya Zara itu yang ia makan itu yang dibuat oleh ya Fata itu kenapa bisa sama dengan masakan mamanya semacam itu loh guys. Makanya dia berusaha untuk mencari ya Fatah, namun ternyata Fatah di situ nih guys ya, tiba-tiba dia menghilang. Nah, Fatah di situ nih guys ya sengaja menemui kepala sekolahnya karena dia mau minta bantuan kepada kepala sekolahnya bahwa dia minta izin untuk menelpon. Makanya dia minta waktu buat dia bisa menelpon orang tuanya karena dia sudah sangat kangen nih guys ya menelpon ibunya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, kepala sekolahnya menunjukkan ruangan di mana dia bisa menelpon semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Fatah hanya punya waktu sekitar 10 menit untuk menelpon ya orang tuanya karena memang dia sudah sangat kangen sekali dengan mamanya. Nah, ini adalah sangat berharga sekali buat Fatah nih guys ya, karena kesempatan dia bisa menelpon mamanya. Nah, kemudian dia langsung saja nih guys ya mengambil telepon dan berusaha untuk ya menelpon mamanya. Dan kemudian di situ Fatah berusaha untuk menjelaskan bahwa nama dia adalah Fatah dan dia sangat kangen dengan mamanya semacam itu. Jadi dia berusaha untuk ngobrol dengan mamanya nih guys ya, dan dia menjelaskan bahwa dia adalah anaknya Fatah semacam itu. Namun karena memang ya mamanya itu punya gangguan kejiwaan yang membuat omongan itu jadi berbeda. Salah penangkapan semacam itu, Fatah hanya bisa menangis supaya mamanya itu sadar yang sedang ngobrol dengan dia itu adalah Fatah semacam itu loh guys. Malahan Fatah yang diajak ngobrol tersebut malah dikira seperti orang yang mau ngirim ya delivery pizza semacam itu loh guys. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Fatah berusaha untuk menjelaskan lagi bahwa ini adalah Fatah anaknya mama semacam itu. Malahan di situ nih guys ya, mamanya mengira bahwa itu adalah orang delivery pizza semacam itu. Dia mau pizzanya itu tidak dikasih topping. Nah, karena memang dia sudah kayak mikirin topping semacam itu, ya udah langsung saja dikirim ke tempatnya semacam itu. Fatah hanya bisa bersedih nih guys ya, karena memang mamanya masih belum ingat dengan diri dia bahwa dia adalah anak dari mamanya tersebut. Maka dari itu nih guys ya, Fatah benar-benar sangat sedih. Nah, kesempatan untuk bisa mengobrol ya bersama dengan mamanya benar-benar sangat ia manfaatkan. Namun di satu sisi dia sangat teringat ya semua kejahatan yang dilakukan oleh orang tuanya, papanya kepada mamanya semacam itu, sehingga mamanya itu stres ya masuk ke rumah sakit jiwa semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, Fatah benar-benar sangat sedih. Ya, usai dia menelpon mamanya, bukan dia malah bahagia, namun dia teringat dengan mamanya dan dia sedih semacam itu nih guys ya. Dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, dia hanya bisa menangis semacam itu. Dia teringat ketika dia masih tinggal bersama dengan mamanya dan papanya ketika mamanya itu masih belum ya masuk rumah sakit jiwa seperti saat ini. Papanya itu selalu memperlakukan mamanya dengan sangat buruk ya. Papanya Jordan selalu membuat ya mamanya itu dalam kesedihan semacam itu loh guys. Dan di situ ada Fatah yang sangat sedih melihat semua itu. Kenapa papanya itu memperlakukan orang tuanya mamanya sedemikian rupa semacam itu loh guys. Makanya di situ Fatah benar-benar sangat sedih. Kenapa? Karena memang papanya ternyata punya selingkuhan juga, di mana dia sudah menikahi selingkuhannya tersebut. Nah, suatu saat ketika berada di meja makan, di situ ada mamanya nih guys yang mengungkapkan kebenaran bahwa dia sedang hamil. Ya, dia sedang hamil adiknya Fatah semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, papanya justru malah mengira bahwa istrinya tersebut itu punya selingkuhan. Nah, otomatis nih guys ya, karena dia mengira bahwa istrinya itu punya selingkuhan, otomatis membuat mamanya itu marah. Dan dia berusaha nih guys ya menghampiri ya papanya tersebut nih guys, yang berusaha untuk menampar papanya. Karena di situ nih guys ya, mama dan papanya yang sedang berkelahi menurut Fatah itu adalah hal yang sangat menyedihkan nih guys ya. Setiap hari dia selalu melihat papa mamanya itu berkelahi semacam itu, sehingga membuat dia itu sedih. Apalagi pada waktu itu mamanya sedang hamil besar. Di saat hamil besar, papanya Jordan tersebut berusaha untuk meninggalkan mamanya. Padahal jelas-jelas di saat itu dia mau lahiran semacam itu loh guys. Dan di situ Fatah hanya bisa melihat dari luar saja nih guys ya, ketika orang tuanya itu berkelahi. Tiba-tiba di situ dia melihat mamanya itu jatuh nih guys ya, karena berusaha untuk mengejar papa Jordan yang meninggalkan dia, malah pergi asik dengan selingkuhan dia semacam itu.
mamanya akhirnya itu justru malah keguguran gitu loh. Akhirnya membuat mamanya itu stres nih guys, karena keguguran kehilangan anaknya semacam itu, adiknya Fatah. Nah, Fatah tidak bisa berbuat apa-apa nih guys ya. Setelah ya ibunya itu kehilangan adiknya, bayinya, otomatis di situ nih guys membuat Fatah itu merasa sangat sedih. Ditambah lagi mamanya itu jatuh stres sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit jiwa oleh papanya dia sendiri semacam itu. Padahal sebenarnya Fatah sangat mencintai ya. Fatah sangat mencintai mamanya semacam itu dan dia bisa mengurus semacam itu. Namun suatu ketika hingga papanya tahu apa yang harus dia lakukan demi kebaikan mamanya dan diri dia, maka mamanya harus ditaruh di rumah sakit jiwa. Makanya sudah diberikan suster tuh untuk menjemput ya mamanya untuk diletakkan di rumah sakit jiwa demi kebaikan dari mama itu sendiri. Fatah sebenarnya tidak menginginkan hal ini terjadi. Kenapa? Karena dia bisa mengurus mamanya dengan sangat baik sekali. Jadi di situ sebenarnya dia bisa. Namun sayangnya papahnya itu tetap ya membawa istrinya tersebut untuk ke rumah sakit demi kebaikan anaknya. Sehingga Fatah itu tambah sedih nih guys, tambah sedih karena dia tidak bisa melihat mamanya lagi walaupun dia bisa mengurus di situ nih guys ya. Makanya ketika dia sekarang sekolah pindah di asrama, membuat Fatah semakin teringat dengan mamanya semacam itu. Fatah tidak akan pernah lupa semua perbuatan yang terjadi. Ini semua gara-gara papahnya. Papahnya lah yang telah membuat ibunya keguguran dan dia kehilangan adiknya semacam itu. Fatah itu bingung nih guys apa yang harus dia lakukan sehari-hari. Nah, ketika dia berusaha untuk menjumpai nih guys ya, menjumpai mamanya ketika dia itu berada di rumah sakit jiwa nih guys ya, malahan dia tidak dikenali oleh mama dia sendiri nih guys ya, dipikir sopir atau orang lain semacam itu, sehingga di situ nih guys membuat Fatah itu bingung. Di situ tiba-tiba mamanya itu kumat nih guys. Nah, ketika mamanya itu kumat, tiba-tiba dia itu dibilang mau mencuri anaknya, padahal jelas anaknya sudah meninggal. Nah, Fatah semakin stres nih guys mengenang semua yang pernah terjadi di rumah dia, mamanya semacam itu, sehingga Fatah itu nih guys setelah telepon bukannya happy tapi tambah sedih teringat mamanya. Nah, dia berusaha untuk membanting yang ada di situ nih guys, semua barangnya yang ada di kantor, meja kepala sekolahnya itu semuanya berantakan. Ini semua gara-gara Fatah itu sangat marah dengan ulah papanya tersebut karena dia teringat. Tiba-tiba ketika ada Zara yang datang nih guys, yang mendengar suara dari Fatah itu sendiri, dia berusaha untuk menghampiri, ternyata Fatah itu malah marah-marah nih guys ya. Dia marah-marah ya dan berusaha untuk mengatakan sesuatu hal yang mana hal yang paling menyakitkan di dunia ini bukan tidak memiliki orang tua, melainkan tidak dianggap dari orang tuanya semacam itu. Fatah yang merasa tidak dianggap oleh kedua orang tuanya tersebut merasa sangat sedih sekali nih guys ya, pastinya seperti itu. Tiba-tiba di situ ada kepala sekolahnya yang datang nih guys ya. Karena kepala sekolah yang datang melihat di situ nih guys ya, dia malah justru bermesraan ya dengan Zara semacam itu, membuat otomatis kepala sekolahnya marah dan ingin menghukum ya Fatah semacam itu. Ditambah di situ ruangannya itu jadi berantakan. Nah, karena itulah yang menyebabkan kepala sekolahnya berusaha untuk menghukum mereka semua. Namun menurut Fatah ini semua bukanlah kesalahan dari Fatah. Ya, bukan kesalahan dari Zara melainkan Fatah itu sendiri. Makanya dia minta untuk hal ini yang bertanggung jawab itu Fatah. Namun ternyata kepala sekolahnya berpikir bahwa mereka itu lagi pacaran. Ya, mereka itu lagi berduaan karena ada masalah. Makanya di situ mereka memberantakan sesuatu hal di situ. Kemudian di situ nih guys ya, usai dia diceramai oleh kepala sekolahnya, Fatah berusaha untuk mengejar Zahra. Dia minta kepada Zahra untuk melupakan semua apa yang telah dibicarakan, jangan sampai semua orang itu tahu. Nah, kemudian Zahra mengatakan dia amnesia tentang kejadian hal tersebut dan dia tidak akan mengingat seperti itu. Nah, di sekolah barunya Fatah, tentu saja di situ ada Akhila nih guys ya. Akhila sengaja melakukan ini semua untuk pindah ke sekolah dan bikin masalah di sekolah lamanya agar dia dipindahkan oleh orang tuanya di sekolah yang dekat dengan Fatah agar dia bisa pacaran. Nah, di situ nih guys, ketika dia berada di sekolahnya yang baru, dia itu memakai pakaian yang wow banget semacam itu loh guys, dan dia bertemu dengan kepala sekolah di situ nih guys ya. Dan tentunya di situ nih guys ya, karena pakaian dia itu memang agak berbeda dan pastinya berlebihan, maka dari itu nih guys ya, dia memberikan suatu peraturan. Dan sebelum dia memberikan suatu peraturan, dia mau dibawa ke tempat guru pembimbing dia agar dia tahu mengenai peraturan dari sekolah itu sendiri semacam itu. Nah, sementara itu loh guys, ada Akila yang berusaha untuk menunggu sambil menunggu guru pembimbing tersebut. Dan tiba-tiba di situ nih guys ya, banyak orang bergelombongan itu datang nih guys, membahas Fatah dan juga Zahra yang tadi malam itu memang dia tidak pulang gitu loh, pulangnya larut malam. Nah, kira-kira mereka berdua ngapain ya hingga tengah malam mereka belum kembali semacam itu loh guys. Nah, mendengar bahwa Fatah itu berbincang dengan Zahra, kayaknya Zahra itu adalah pelakor bagi
bagi Akhila itu sendiri. Bukankah memang di situ dia sengaja melakukan ini semua agar dia dihukum, dipindahkan di sekolah agar bisa bermesraan dengan Fatah? Malah dia menjumpai seseorang membahas bahwa Fatah itu lagi bermesraan dengan Zahra semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, tiba-tiba dia menangis nih guys ya. Dia menangis dan di situ dia mau pingsan. Tiba-tiba dia ditolong tuh sama Zahra itu sendiri. Nah, kemudian dia itu menangis, dia mengatakan bahwa ada seseorang yang bikin dia itu nangis semacam itu. Apapun itu ya, dia tidak akan pernah memaafkan orang yang telah membuat dia nangis semacam itu nih guys ya. Nah, si Zara itu sendiri bingung nih maksudnya apa nih, karena dia tidak menjelaskan semacam itu loh guys. Makanya si Zara itu berusaha untuk memberikan minum kepada Akhila supaya Akhila itu nih guys ya bisa lega semacam itu dan bercerita kira-kira ada masalah apa, kenapa dia ngomel-ngomel gak jelas dari tadi. Nah, maka dari itu nih guys, karena Akhila mengomel-ngomel yang tidak jelas, makanya memberikan dia minuman. Nah, sebelum dia bercerita nih guys ya, dia mau berkenalan terlebih dahulu. Zara mengenalkan diri dia sebagai Zara dan begitupun Akhila memperkenalkan dia sebagai Akhila. Nah, karena mereka sudah mengetahui nama satu sama lain, nah di situ dia tahu namanya Zara, dia adalah pelakor dari pacarnya semacam itu. Nah, kemudian dia berusaha untuk menghampiri lagi. Tiba-tiba Zara itu pergi nih guys, karena ada bel yang sudah berteriak bahwa dia mendapatkan hukuman untuk menyiapkan makanan semacam itu. Nah, ketika dia itu berusaha untuk mengejar ya Zara tersebut, dia mau jatuh. Ternyata ada Arya di situ nih guys ya, yang menolong dia supaya dia tidak jatuh. Nah, karena dia kurang suka nih guys ditolong oleh Arya, kemudian membuat dia itu berselisih itu dengan Arya gitu loh. Kenapa dia malah menolong, apalagi pegang-pegang. Nah, Arya itu bingung nih guys dengan sikapnya Akila. Sudah ditolong bukannya terima kasih, malah ngomel-ngomel nggak jelas. Seharusnya jatuh aja tadi semacam itu, dibiarkan jatuh. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Akila itu ngomong bahwa dia tidak butuh bantuan dari dia semacam itu ya. Dan di situ nih guys ya, malah mereka berdua itu ngobrol yang nggak penting ya. Dan kemudian di situ nih guys ya, Arya itu memperkenalkan bahwa semua orang itu nggak ada yang berani sama dia. Kenapa? Akhila itu sangat berani. Kenapa? Karena Akhila tidak pernah takut. Kalau dia punya kios, ya orang-orang yang membantu dia, maka Akhila pun juga bisa lebih kios, lebih bikin berantakan semacam itu. Jadi si Akhila ini nih guys ya, dia menegaskan bahwa dia tidak pernah takut dengan siapapun. Nah, kemudian dia pergi begitu saja karena ada urusan yang sangat penting harus dia bahas begitu loh guys. Arya yang bertemu dengan Akhila, entah kenapa dia sangat suka dengan Akhila karena dia merasa menemui sosok wanita pemberani yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, ada Zara yang dipanggil gurunya nih guys ya, di mana Zara itu ditanya. Ya, sengaja ditanya mengenai orang tuanya. Karena memang di situ nih guys ya, gurunya sudah menghubungi ibunya semacam itu, namun ternyata ibunya itu tidak bisa dihubungin. Sudah berkali-kali nomornya ya ibunya itu tidak bisa dihubungin, nomornya kayak tidak diangkat semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, gurunya itu bingung apa yang harus dilakukan untuk bisa membantu Zara untuk menghubungi orang tuanya. Nah, di situ nih guys ya, gurunya juga tanya tuh kepada Zara karena dia tidak sengaja melihat akta kelahiran dari Zara bahwa kedua orang tuanya itu berpisah. Nah, apakah hal demikian itu benar? Nah, kemudian Zara mengatakan memang benar bahwa papa mamanya itu sudah berpisah dan memang di situ nih dia tinggal bersama dengan em, kedua orang tua yang berbeda. Makanya Zara itu nih guys ya berada di asrama saat ini nih guys ya, karena mengetahui bahwa kedua orang tuanya bermasalah semacam itu. Nah, kemudian di situ gurunya juga tanya kepada dia apakah papa tirinya itu baik kepada Zara. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa papa tirinya itu jarang ngobrol bersama dengan dia. Nah, di situ nih guys ya, dia pernah ngobrol dengan orang tuanya, mamanya, di mana mamanya itu sangat melarang dia untuk bertemu dengan papanya. Karena harapan dari gurunya untuk bisa ngobrol adalah dengan papanya sendiri semacam itu. Namun dia sudah lama tidak pernah ngobrol dengan mamanya dan juga papanya. Karena apa? Karena mamanya terakhir bertemu dengan dia itu melarang dia untuk menghubungi papanya semacam itu. Jika memang dia sayang kepada mamanya, seharusnya dia itu tidak usah ngurusin papanya karena papanya itu sudah jahat kepada mama. Padahal di situ Zara sudah ngomong dengan sangat baik, berlutut kepada mamanya untuk dia diizinkan bertemu dengan papanya. Walau bagaimanapun itu kan papa Zara dan selalu baik semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, karena dia teringat bahwa mamanya itu melarang dia untuk berhubungan dengan papanya lagi, makanya di situ nih guys ya, selesai mengetahui kebenaran hal tersebut, gurunya tambah bingung lah. Terus gimana, mamanya sudah tidak bisa dihubungin, lalu siapa yang bisa dihubungin kalau nggak papanya semacam itu. Nah, Zara sendiri bingung apa yang harus dia lakukan nih guys, karena memang kedua orang tuanya tidak bisa dihubungin. Dan terakhir dia mau menghubungi papanya itu 5 tahun yang lalu. Dia tahu alamatnya namun sudah lama dan dia belum pernah ke rumah papanya semacam itu yang baru. Nah, di situ nih guys ya, ada Fatah yang mendapatkan hukuman karena memang dari larut malam dia tidak kunjung
kembali ke asrama, sehingga membuat Fatah itu harus masak makanan untuk teman-teman mereka sendiri. Dan Fatah yang memang disuka oleh banyak cewek-cewek nih guys, tentu saja cewek-cewek senang melihat Fatah itu masak, sudah ganteng, pintar masak, jadi koki lagi. Nah di situ nih guys ya, tiba-tiba Zara itu datang nih guys, dan tentu saja di situ banyak teman-teman dia yang kurang suka dengan dia semacam itu. Nah, karena memang kurang suka dengan dia, membuat Zahra itu nih guys ya dipandang rendah oleh salah satu golongan dari teman dia semacam itu. Nah, Fatah itu menyuruh mereka semua untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kenapa? Karena makanannya mau dibagikan. Nah, makanya di situ nih guys ya, Fatah yang sudah memasakkan makanan. Nah, di situ makanannya sudah ditaruh di piring sehingga dia minta bantuan kepada Zara untuk memberikan makanan tersebut kepada teman-temannya yang ada di kantin semacam itu. Nah, kemudian ada salah satu geng nih guys yang sedang diberikan makan tuh ya sama temen dia nih guys, yang kurang suka dengan Fatah, yang kurang suka dengan Zara, namun dia suka dengan Fatah semacam itu. Nah, karena memang satu golongan tersebut suka dengan Fatah, yang tidak menyukai Akila karena dekat-dekat dengan Fatah, membuat dia mempertanyakan kepada Zara, kenapa tadi malam itu dia berduaan dengan Zahra, emang mereka berdua lagi ngapain? Nah, kemudian di Zara itu bingung harus jawab apa nih guys ya, padahal mereka tadi malam tidak ngapa-ngapain. Walaupun teman-teman berpikir bahwa mereka dua itu pasti ngelakuin sesuatu, padahal mereka itu nggak ngapa-ngapain semacam itu loh guys. Nah, karena di situ Arya suka melihat ada Fatah yang dihukum nih guys jadi koki, membuat dia seneng banget nih guys ya, malah menyuruh Fatah itu untuk ya sering-sering buat masalah sehingga bisa menyajikan makanan buat teman-teman dia semacam itu nih guys ya. Fatah yang kurang suka dengan Arya, dia juga memang nggak peduli terhadap omongan dari Fatah itu, tidak suka dengan omongan dari Arya itu sendiri, dia langsung pergi begitu saja karena memang Arya yang kurang suka dengan Fatah. Buat apa diajak ngobrol semacam itu nih guys ya, karena tidak ada sesuatu hal yang penting semacam itu. Nah, mengenai Gema gitu loh guys, dan teman-temannya itu nih guys ya, itu memang dia ditanya oleh gurunya nih guys ya, karena memang kemarin malam itu sempat mereka melakukan party malam. Nah di situ nih guys ya, ada Gema dan kelompoknya di situ nih guys yang memang kurang disukai oleh orang-orang nih guys ya di situ. Namun Gema itu sendiri nih guys ya berusaha untuk menyembunyikan teman-teman dia yang ikut party, sehingga di situ yang menanggung ya beban atau hukuman dari guru dia adalah Jevan, Indro beserta dengan Gema itu sendiri, sehingga kelompok mereka nih guys yang harus menanggung. Nah, sementara Akila itu sendiri yang sedang mencari pelakor tersebut Zara nih guys ya, dia bingung di mana semua orang kok nggak ada, malah bertemu dengan Gema, Jevan dan teman-temannya di situ nih guys ya, yang sedang mereka itu ngapain, mereka malah memanggil mereka Mang semacam itu, padahal mereka itu teman dia semacam itu. Makanya di situ Jevan berusaha untuk memperkenalkan diri dia bahwa dia adalah Jevan sama siswanya. Begitupun dengan dia juga Akila, yaitu siswa baru di situ nih guys ya, dan mereka semua itu ditanya oleh Akila mereka ngapain. Nah, kemudian mereka itu sedang menjaring ya, menjaring. Nah, mereka menjahit jaring semacam itulah. Ngapain mereka menjadi jaring, dipikirnya tukang tuh sama Akila semacam itu, padahal mereka semua itu sengaja dihukum gurunya. Nah, kenapa dihukum gurunya? Karena mereka telah melakukan party. Nah, di situ nih guys ya, mereka semua juga menyembunyikan orang-orang yang melakukan party itu siapa saja, apalagi di situ nih guys ya, kelompoknya Arya itu otomatis kan memang disembunyikan dan tidak diberani guys ya. Di situ Jevan dan kelompoknya mengungkapkan bahwa Arya dan kelompoknya juga ikut party di kamar dia semacam itu. Namun apapun yang terjadi, karena mereka semua menyembunyikan hal tersebut, gurunya sengaja menambah hukuman, tidak hanya menjahit jaring, melainkan juga menggunting ya, merumput dengan gunting kertas macam itu, sehingga di situ nih guys ya, mereka tidak punya pilihan lain, mereka harus melakukan hal itu semua. Makanya di situ nih guys ya, gurunya ini sengaja menegaskan kepada Akila supaya Akila itu tidak melakukan tidak kesalahan di sekolahnya yang baru, kalau dia itu tidak pengen mendapatkan hukuman sama seperti Jevan dan juga teman-temannya, Jevan, Indro ya dan Gema itu nih guys, yang dihukum itu karena menyembunyikan ya, makanya mendapatkan tambahan hukuman. Makanya di situ nih guys ya, Akila nih guys ya tidak mempedulikan mereka karena dia sedang mencari pelakor, orang yang bersama dengan Fatah semacam itu. Tiba-tiba malahan Zara itu jatuh dan ditangkap oleh Fatah, menyebabkan dia itu cemburu melihat pacarnya itu malah berduaan dengan Zara semacam itu loh guys. Makanya dia tidak habis pikir dengan sikapnya Fatah.